Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhlah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapa, terima kasih. Sungguh indah perjanjian yang Kau berikan kepada manusia di muka bumi ini. Ajari kami untuk taat dan mengenal perjanjian. Ajari kami mengerti bahwa Tuhan selalu menjamin hidup kami. Tuhan selalu berkarya dalam hidup kami. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Tuhan selalu memberkati anak-anak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah lidah bibir hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki.
tangan Tuhan ikut bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, putaan tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, puji nama Tuhan. Salam, puji syukur. Mari saudara, kita akan sama-sama memperhatikan bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kita, karena hari ini adalah tanggal 3 Oktober, bulan Oktober. Kita bukan lagi bertema malaikat, tetapi perjanjian di dalam roh, ya saudara. Di dalam ayat Kejadian pasal 9 ayat 12, begini bunyi firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan pada hari ini, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu perhatian pada kita, sehingga Dia memberikan janji-janjinya di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, termasuk juga peristiwa tentang kejadian Nuh. Saudara, bagaimana pada waktu itu, kalau kita menengok lagi tentang firman Tuhan Nuh, di mana hukuman orang-orang yang tidak setia itu diadakan, ada air bah yang menutupi bumi ini, tapi Nuh selamat dengan satu kapal yang besar dan seluruh keluarga dan binatang-binatang yang dibawanya oleh Nuh pada waktu itu atas perintah Allah. Mari kita menyimak di dalam roh, saudara. Perjanjian Nuh ini diumpamakan tentang kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Kenapa? Karena di dalam perjalanan ini Nuh tidak memiliki apa-apa. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Nuh disuruh buat perahu yang besar, dia tidak pinter, saudara. Dia manusia biasa. Tapi mengapa Nuh bisa membuatnya? Karena hikmat, akal budi dari surga menyertai. Jadi kalau kita benar-benar masuk di dalam kebenaran Allah, maka hikmat, akal budi dari surga menyertai selalu. Di akhir zaman, di mana pada guna batasi ke depannya tahun 2025 sampai dengan 2027 ini adalah gejolak, bagaimana krisis keuangan dan ekonomi itu betul-betul menanjak tinggi sekali, dan perkara itu kita sudah harus mempersiapkan. Sama seperti Nuh, air bah menutupi seluruh muka bumi ini, sehingga Nuh tidak bisa lagi beli beras, tidak bisa menanam apapun, bahkan mungkin Nuh juga tidak bercocok tanam, bahkan Nuh tidak bisa membeli apapun yang ada di bumi. Kenapa? Karena ditutupi oleh air bah. Nahabatan tubinat sekolim. Demikian juga hidup kita. Pada waktu masa-masa paceklik, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu harus kita alami. Tapi masa paceklik ini, mari kita belajar seperti Nuh, mempersiapkan hidup kita, bukan menimbun. Ya saudara, bukan menimbun makanan atau menimbun sesuatu, tapi Nuh benar-benar tidak membawa apa-apa. Dia membuat perahu itu, orang berkata bahwa Nuh seperti ini pikirannya, ya. Mana ada air sebesar itu sampai kapalnya bisa berjalan, itu logikanya manusia. Sama dengan hidup kita. Kita ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita ini seperti dalam suatu pelajaran atau suatu layar, kita berlayar dalam dunia ini, dan masih banyak sekali hal-hal yang kita tidak ngerti dan kita tidak tahu. Kita bisa terdampar, kita bisa kekurangan ini, kekurangan itu, tambah kenama. Tapi marilah kita belajar seperti Nuh, ya. Nuh tidak mengandalkan siapa-siapa, walaupun di situ ada mantu, ada anak, ya, saudara, ada istri, ya. Nuh sebagai sosok kepala imam yang bijaksana, di mana Nuh ini
Apa-apa, tanya Tuhan. Apapun yang dilakukan, tanya Tuhan. Jadi kita bisa tahu ya saudara, bahwa Nuh ini benar-benar dia tidak mampu untuk melakukan apapun, sehingga dia hanya punya pedomannya adalah Tuhan sebagai petunjuknya. Kenapa? Kalau secara logika, Nuh sebagai kepala imam, dia mengajak mantu, anaknya, cucunya, bahkan binatang-binatang sepasang-sepasang, itu dikasih apa saudara? Dikasih apa makanannya? Jadi secara logika Nuh tidak mampu, tapi Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah berikan bukan sesuatu ini dikasih beras satu genggam gitu ya, seperti orang yang janda miskin tuh, terus nanti bisa berbulan-bulan tidak habis. Itu beda lagi, itu mukjizat. Tapi Nuh mengalami hidup itu, masa paceklik, dia sudah benar-benar menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Jadi sebelum air bah menutupinya, Tuhan berkata, Allah berkata, nah betul, ayo Nuh, kamu persiapkan keluargamu, ya. Persiapkan keperluanmu secukupnya, sederhana saja, tidak berlebihan, kasarannya gitu ya. Nuh, siapkan, siapa yang ikut silakan ikut, karena perahumu, kapalmu besar ya. Sudah Nuh bilang sama tetangga, tidak ada yang percaya, akhirnya dia berunding. Nah ini sudah, pernah tidak kita berunding sama Tuhan mengenai keuangan kita? Pernah tidak kita berunding mengenai anak kita? Pernah tidak kita berunding mengenai tentang mantu kita? Pernah tidak kita berunding mengenai cucu kita? Saudara, hal-hal seperti ini adalah sesuatu perkara yang melekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan karena kamu, aku, atau kamu yang diperhatikan, aku tidak diperhatikan. Tidak. Di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Karena di dalam Tuhan, ajaran yang Tuhan berikan pada kita itu mendewasakan iman kita. Saat Nuh berkata pada tetangganya dan dia diketawai dan dia dibilang mabuk, dibilang gila, dibilang apa, Nuh tidak marah. Nuh hanya menitikkan air mata karena sakit hati, gitu aja. Jujur aja, kalau sudah diolok-olok pasti nangis, saudara. Betul nggak? Baru diolok-olok, ya pasti bukan menyesal, hatinya luka. Tapi dia tidak pernah menangis dengan istrinya. Aduh Tuhan, kok kenapa itu enggak? Istrinya malah dikuatno. Ayo kamu tetap berdoa ya istriku. Ya jangan khawatir, aku pasti doa gitu. Anaknya juga ditegur, ayo mempersiapkan semuanya ya. Kamu kan punya anak kecil, kamu harus begitu saudara. Jadi Nuh itu tidak pernah mengeluh pada siapapun dan dia tidak merasa terbeban. Pada waktu saatnya tiba dia bercakap-cakap dengan Allah, dia cuma bilang, aku mengangkat tangan. Dia sambil sujud, saudara. Maaf karena saya tidak bisa jongkok ya, saudara. Dia menjatuhkan tubuhnya dengan lutut dan dia mengangkat tangan. Dan dia berkata apa? Aku tidak sanggup. Aku serahkan semuanya, seluruh keluargaku. Tapi Tuhan, ini berunding, boleh tidak? Jangan beri air bah dulu. Aku akan datangi mereka sekali lagi. Kalau mereka ada yang datang, mama penduduk itu 100, separuh aja Tuhan, bisa selamat enggak? Boleh? Bisa? Akhirnya dia datang nih. Besoknya datang di pagi-pagi, fajar jam 3, jam 4. Tidak ada orang yang percaya. Akhirnya Nuh jatuh tersungkur lagi, dia menangis terseduh-seduh. Hatinya kan sakit, diolok gila, diolok apa gitu ya. Itu mabuk apa-apa gitu. Dia nangis dan akhirnya dia mengangkat tangan lagi dan berkata, Tuhan, aku berserah. Aku tidak tahu. Sudah diundur tuh beberapa hari. Tidak ada orang yang mau percaya untuk naik ke perahunya dia atau kapalnya. Hingga akhirnya Nuh hanya mengangkat tangan dan Nuh hanya melihat istri dan keluarganya. Dia ngenes, tahu ngenes ya? Merasa menyesal. Orang tetanggaku yang aku
juga baik, tidak mau ikut aku. Temanku akrab tidak mau ikut aku. Temanku yang sehati suka curhat tidak mau percaya sama aku. Sedih, saudara. Kalau kita punya sahabat dan sahabat itu mengkhianati kita, gimana rasanya? Perih, sedih. Yang saya pernah alami itu sangat menyakitkan. Saat posisi seperti itu, Nuh hanya memandang keluarganya dan dia berkata, aku tidak egois Tuhan, tapi aku berusaha. Ampuni aku, karena aku tidak bisa untuk membawa mereka untuk naik ke perahu ini atau menyelesaikan supaya tidak ada kiamat, supaya tidak ada air bah melanda dunia ini. Tuhan tahu isi hati Nuh. Tuhan tahu perundingannya bagaimana. Bukan batal, saudara. Selama saudara berunding dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Manusia bisa mengkhianati, Tuhan tidak pernah. Tuhan kasih hati, saudara, kasih pengharapan. Berunding dengan Tuhan adalah pengharapan dan diberikan kesempatan. Itu kuasanya yang luar biasa, yang membuat manusia disempurnakan. Akhirnya dia bilang, aku berserah, sambil nangis. Mati, aku sudah tampung air matamu, jangan takut. Sekarang gini aja, Nuh, jangan kecil hati, kata Allah. Pergilah kamu, sampaikan pada sahabatmu yang kamu kasih, sampaikan kepada orang-orang yang kamu anggap baik. Bilang, malam ini, ayo ikut aku. Ini sudah waktunya. Air bah akan melanda. Satu orang saja, dengarkan, satu orang saja selamat. Tidak ada kiamat, tidak ada air bah. Semangat langsung. Nah ini bedanya itu saja. Perundingan dengan Allah pasti ada semangat. Kalau saudara berunding dengan manusia pasti tidak menepati. Tapi berunding dengan Allah, Tuhan tepati. Akhirnya semangat dia, transfer saudara, semangat. Hanya dia lari, istrinya jadi bingung, mau kemana? Sudah, diam kamu, dia turun. Hanya dia dekati orang yang dia kasih, dan itu adalah salah satunya sahabat dia. Dia sampai peluk, dia sampai cium, dan dia bilang, ayo ikut aku, satu keluarga, jangan takut, aku sudah sediakan semuanya. Sampai nangis dia, ayo ikut aku, supaya kamu selamat seluruh keluargamu. Ikut aku. Sampai nangis dia. Tapi karena matanya ditutupi dengan apa? Egonya. Mana ada air bah? Sok. Dia menghakimi. Apakah itu baik? Tidak. Begitu dia diolok, ditutup pintunya, rasa ditolak, dia semendal hatinya. Dia lemes, tidak bisa naik ke atas, lemes di bawah. Kan tinggi tuh perahunya, serumah. Lalu kita saudara-saudaranya itu semua sama anak-anaknya, mantu, cucu semua doa. Dan berkata malaikatnya, firmannya sudah tiba waktunya. Wah ya, bingung semua. Mana papa, mana? Di bawah. Udah langsung teriak, ayo naik. Cuma dia pupus harap, bukan putus asa, pupus harap. Enggak norano ngedrop, saudara. Wis cinta Tuhan. Ini kalau bahasa zaman sekarang, wis cinta Tuhan, berkorban untuk Tuhan segala macam. Orang sih nggak mau percaya. Itu kan saya tidak percaya, bahkan dihina-hina. Nah, akhirnya apa? Karena perundingan itu Allah melihat. No. Ya, lemes ya. No. Ayo, naik kamu. Ya Tuhan, apa sih? Karena dia sayang dengan orang-orang yang mati nanti tenggelam dengan air bah. Dia naik. Selama dia naik, ditanyai sama Tuhan, no, ya Tuhan, apa kamu menyesal
Karena bagi saya, nyawa itu berharga. Itu Nuh. Apalagi Allah yang menciptakan, lebih berharga. Itu manusia hancur hati, Allah di sana pasti menangis. Dia peluk, kirim malaikat itu peluk dia. No, sabar, bertahanlah kamu. Hari esok masih panjang, jangan pupus harap. Ya Tuhan. Dan Arba melanda. Dia di atas menyaksikan teman-temannya berteriak-teriak memanggil, "No, tolong aku, No, tolong aku." Nuh hanya menitikkan air mata meleleh, terus mengalir. Karena itu batasnya. Pertobatan sudah ditutup, kiamat sudah tiba. Manusia teriak dan minta maaf, minta ampun sekalipun, dia nyembah-nyembah sekalipun, tidak ada kesempatan. Demikian juga hidup kita. Selama kita masih ada pintu pertobatan terbuka, sudah jangan menganggap si A, si B, si C itu ini, itu. Hati-hati saudara. Karena itu akan tabur tuai. Lebih baik sudah diam, menyerah pada Tuhan. Isa itu Bu, susah. Karena kita disakiti. Orang mudah menilai, tapi dia belum tentu loh orang mau nilai itu benar atau enggak. Itu hak Tuhan. Kalau saudara merasa terganjal dengan A, doa kayak Nuh. Jadi dia enggak sampai ikut terjun bunuh diri. Kalau kita enggak punya pegangan Tuhan, enggak mungkin bisa, saudara. Bayangin di atas dan dia melihat orang itu teriak-teriak memanggil dia dan minta tolong, talinya dipegang, nggak bisa, Arba kuat sekali menghancurkan. Apakah Allah senang? Gak senang, tapi sudah batasnya. Iblis sudah ambil alih. Sekarang ini sudah bisa mendengar, duduk dengan baik. Nanti pada masa-masa sukar saya tidak bisa untuk duduk dengan baik. Ini kesempatan buat kita untuk sadar. Nggak boleh kita mikir, aku gak diperhatikan. No. Saiki beda. Saudara, kita rumpun. Satu hati, satu pikir, satu jiwa. Gak ada nama perbedaan. Tapi perbuatan dan praktik. Di musik, bagian musik, di menari, bagian nari, kan gitu saudara. Gak ada dibeda-beda, no. Tapi toh mereka bersama-sama masuk dalam pelayanan. Nah, itu sih, topik tadi apa nama Korintus kenal. Di dalam kitab Korintus berkata, kalau kamu menjadi bagian tubuhku, kamu rela. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Ini adalah persatuan Tuhan, perjanjian Allah dengan Nuh. Ada satu kekompakan yang luar biasa. Bukan karena kita aku, kamu. Hal ini jangan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kalau dalam keluarga tidak mungkin, tapi di dalam pelayanan, di dalam persahabatan, di dalam kerjasama dengan keuangan kita. Kalau kita tidak hati-hati, dipuji terus, saudara. Mari kita imani. Karena perkara Nuh ini adalah suatu perbuatan pribadi. Kalau kamu tidak mau ubah hidupmu, kamu akan tetap seperti ini. Tidak ada pengertian, tidak ada pemahaman. Sampai masa kesukaran tiba, kamu akan merasa menyesal. Makanya Tuhan bilang, Tuhan sudah tiba, tapi sedikit yang kutuai. Nangis Tuhan. Sama seperti Nuh. Tuhan sudah tiba, tapi sedikit yang aku dapat. Ada satu kekecewaan yang terungkap. Pada waktu Tuhan mau mati, ya, dia doa di Taman Getsemani. Tuhan berkata apa? Aku sudah tidak tahan, tidak kuat. Sampai dia menangis, peluhnya seperti darah.
Pada waktu dia naik di gunung, dia juga nangis. Yerusalem, Yerusalem, mengapa kamu menganiaya aku? Sudah tahu? Oh, itu kan itu hidupmu sekarang ini. Kamu akan dicaci, dihina, siap diludahi, siap juga kamu dianggap remeh. Tapi kamu tidak boleh lepas dari jangkauanmu untuk mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Fokus, saudara. Di mana imanmu bertumbuh, di situ kamu tanamkan pertumbuhan. Hal ini penting buat kamu, karena itu bekal untuk masa susah. Mari kita imani bahwa perjanjian Nuh ini untuk saya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Siapa yang tahu masa depan kita? Tidak ada. Ketika saya berjalan, saudara, capek sekali. Sudah muak, sudah saya suka ngeliang, tidak tahu kenapa. Mungkin juga capekin bisa, dengan bertambah umurnya juga bisa. Saya cuma bilang gini, saya tidak tahu umur saya berapa. Saat saya lemah, beri saya tugas selesai, supaya saya juga lebih lega. Karena Tuhan sudah menambah saya umur. Dan saya ingin yang Tuhan sudah berikan umur saya ini, saya bisa mempersembahkan, paling tidak menyerahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hal itu tidak semudah kita ngomong, saudara, karena tantangan ke depan lebih parah. Dan semua orang mungkin kita akan curhat, tapi securhat apapun membuat masalah dalam hidupnya. Lebih baik saya harus belajar seperti Nuh, menyerahkan semuanya pada Tuhan, dan tidak usah bergosip, gak usah memilih sana situ. Nuh tidak pernah milih sana situ, saudara. Dia hanya duduk diam, dan anak-anaknya dikumpulkan, mantunya dikumpulkan, cucunya dikumpulkan, dan istrinya dikumpulkan, berdoa. Kita ini keluarga Kristus. Dan saya yakin kalau dalam keluarga saudara pasti mbak atur sendiri, saudara. Tapi kalau keluarga Kristus tidak ada yang ngatur, jalan karpe dewek. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa perjanjian Nuh ini penting untuk kita. Karena di sini Tuhan berikan jalan yang terbaik, bahkan sampai kepada binatang, tumbuhan, Tuhan bertanggung jawab. Ini adalah contoh bahwa sesungguhnya dari perkara kecil Allah sudah perhatikan manusia. Apalagi perkara yang kamu hadapi sekarang ini. Pengeluhan pasti ada, tapi bukan berarti saya mengurangi kesetiaan saudara untuk tidak doa. Sudah mengurangi kesetiaan saudara untuk marah, melampiaskan segala sesuatunya tanpa arah tujuan. Tuhan di sana ngerti, saudara, apa yang mbok singkapno di dalam pikiranmu. Tuhan tak sangat tahu, dan Dia pasti juga menangis. Dan Dia akan berkata, Yerusalem, Yerusalem, mengapa engkau menganiaya aku? Memang kita tidak mengkhianati Tuhan kayak Yudas, tapi kita menganiaya cintanya Tuhan. Saat saya sudah lemah, saudara, saya cuma bilang, beri aku kesempatan supaya saya bisa melewati semua ini bila Tuhan izinkan. Udah tahu-tahu ada apa ya, sudah maaf, angin, terus itu angin, terus Mbak itu buka pintu gitu, angin masuk, gitu. Kayak ada sesuatu yang mengempas wajah saya, dan seperti saya terhentak gitu. Kok dingin ya? Nanti saya bilang sama Mbak, hati-hati kalau buka, tutup cepat, nyamuknya besar-besar di sini. Saya bilang gitu. Ya Bu, ada Gojek. Ya,
tutup sama dia. Makasih ya Mbak, saya bilang itu. Saya bilang terima kasih Tuhan, bicara. Apa yang kamu rasakan barusan? Angin. Kamu tahu nggak kalau aku ada di dekatmu? Nggak tahu. Tapi apa yang kamu rasakan? Saya merasa bahwa saya dikuatmu. Saya merasa bahwa saya tidak sendiri. Kalau gitu apa yang kamu lakukan? Ya aku memuji-muji Tuhan. Ya sudah, gitu saja. Jadi Tuhan itu tidak pernah diem. Dia akan tegur kita dan tanyai kita terus sampai kita tahu kehendaknya. No, itu loh saudara, latihan. Jangan saudara mendengarkan YouTube atau melihat lawak atau drama. Ya. Akhirnya bahagia tapi fana. Tapi kalau saudara berbicara dengan Allah, beda. Ada kehidupan di masa depan. Ada pengertian yang Tuhan tunjuki. Ada satu rahasia hidup manusia akan dibuka dan disingkapkan. Itu janji Tuhan. Bukan pada nutok, pada kita semua. Jadi saudara harus mempersiapkan. Sekarang ini masa paceklik jadi ambang pintu. Kita ini mau apa gitu? Apa kita tinggal sampai air bah menutupi? Atau kita naik ke perahunya Tuhan? Kalau kita naik ke perahunya Tuhan, susun dulu semuanya itu sesuai dengan Nuh. Bagaimana caranya? Nuh untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan sekarang ini apa boleh cakap-cakap dengan Tuhan? Wong kita loh tidak tahu muka Tuhan. Nah, siapa yang nyuruh tahu muka Tuhan? Nah, bener sih. Auliem. Undangan aku. Aku ini sudah ada di dekatmu. Iya tak Tuhan, tapi tidak ngerti rasanya apa. Lah itu sih. Sekarang latihan saudara berbicara dengan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa. Seneng no hati Tuhan. Nu tidak minta apa-apa saja. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang diminta. Karena itu kan di perahu saudara, tidak bisa beli apa-apa. Saudara bisa bayangkan ya, di satu perahu yang tidak ada apa-apanya, Nu minta apa? Tidak minta apa-apa. Nu hanya menyenangkan hati Allah, memuji, mengucapkan syukur karena hari ini masih kasih nafas. Begitu bekal habis, dia bingung. Apa yang dilakukan di atas perahu? Ya apa tahu? Ya apa caranya tahu ini airnya sudah surut apa enggak? Kan gitu. Ini logika. Nu hanya angkat tangan, Tuhan tak serano keluargaku. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Langsung Tuhan berkata, kirim malaikat bilang, ini perjanjianku ya. Ambil itu burung, terbangkan dia. Loh, logika, terus burung terbang untuk apa? Kan gitu. Lo enggak bisa pakai logika kalau Allah berfirman. Dia hanya bertanya terus sama Tuhan. Benar enggak? Tanya atau logika? Gak mungkin logika kan ditebangkan untuk apa? Kan gitu. Tapi begitu dia tanya sama Tuhan, dibuka kronologinya. Biarkan burung itu terbang. Kalau burung itu terbang, kalau air bahnya itu masih penuh, dia tidak akan kembali. Oh iya. Sama dengan hidupmu. Ya apa Tuhan ini sepi. Kan bilang, terbang lo, kerjaanmu. Pancangkan talimu, buat lo kemam yang kokoh. Loh itu udah ada loh pujiannya. Nyanyian itu benar-benar hidup loh saudara. Kalau kita mau perhatikan, lapangkan tempat kemahmu untuk apa? Oh diem-diem aku tidak ada kerjaan, tidak apa-apa. Tidak bisa saudara. Lapangkan tempat kemahmu itu memperlebar. Kemahmu itu dikokohno, dikuatno. Bentangkan tenda kediamanmu. Berarti kediamanmu itu kan kayak Nuh cuma punya perahu itu toh. Dia membentangkan kediamannya dengan pujian, penyembah. Kemudian dia kata jangan menghemat. Nuh tidak menghemat loh saudara. Oh jangan Tuhan, ya apa dulu burungnya mati loh, itu urusannya Tuhan loh. Ya, perintah Tuhan lepas gitu. Jadi pada waktu menghemat, pancangkan tali, jangan dihemat. Dan pancangkan kokoh, patokmu kokoh itu iman. Imanmu tuh harus kuat. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong aku.
apapun. Ketika saya kerja, saudara, ini kesaksian saya. Biasa saya per orang hitungnya, ya, per orang sekian, per orang. Begitu saya pindah menikah dengan suami, saudara, bukannya naik, tapi turun separuh harga. Karena ini bukan kota besar. Ya apa saudara ngitungnya? Bingung toh? Nah, saya juga bingung. Ya apa nih ya? Masih untung enggak ya? Tuhan bilang. Tapi tak serano. Tuhan bilang, loh, kan kamu ngelesi. Bukan buat kue. Iya ya. Saya bilang, iya ya. Ya, senang ya. Begitu senang mau buka hari ini mama ya, jam 10. Maaf, jam 7 malam. Jam 6 tuh bingung saya. Loh, saya kan harus beli bahan-bahan. Atau siapa? Lah rugi saya. Lah, itu. Menghemat. Menghemat. Sudah dipancang, no? Saya menghemat tali ini. Tuhan tegur. Kamu tidak percaya akan kehadiranku. Saya percaya. Tapi kan saya harus keluar uang, Tuhan. Nah, itu. Kamu percaya, Tuhan pasti memberkati. Saya percaya, tapi mana bukti ini? Nah, bodoh itu loh, saudara. Sama kan? Ya, sudah mengalir aja. Nanti pasti Tuhan buka jalan. Pasti goal, pasti begini, pasti begitu. Aku percaya nggak percaya. Tapi mana? Nah, ini jadi ada itu sama aja dengan menghemat. Jadi Tuhan itu bilang pancang no, lapang no tempat kemamu dan bentang no tenda kediamanmu. Tapi kita tuh mulai ngukur, nggak boleh. Hanya saya bilang ya sudahlah, untung rugi di tangan Tuhan. Saya bilang gitu. Sama seperti Paulus, ya kan? Kematian ada keuntungan, hidup pun juga ada satu anugerah. Jadi saya lakukan itu. Begitu saya lakukan, semua sudah jadi, sudah terhitung, maksudnya sudah jadi semua les-lesan kan, sudah bentuk-bentuk sudah jadi. Semuanya bilang, aduh kok lucu nih ya, kok anu nih ya, boleh enggak aku beli? Hah? Kok dibeli? Enggak, ambilin aja. Enggak, tak beli. Beli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah habis, sudah habis. Udah gitu, saya kora-kora, saya bersihin. Tuhan tegur saya. Sudah, berapa keuntunganmu sekarang? Enggak tahu. Diem. Begitu saya sudah selesai, mau tidur, menata uang saya, tak uangnya 100 sendiri, 50 sendiri, 25 sendiri, 10 sendiri, 5.000 sendiri, tak, saya suka gitu, tak totohi gitu rapi. Udah gitu saya doa. Begitu doa, Tuhan bilang, aku sudah memberkatimu berlimpah. Saya bilang amin gitu. Begitu saya amin, saya lupa, saya tak tutup itu aja. Besoknya saya mau beli lagi bahan. Tuh, kok lebih ya separuh? Saya bingung. Apa saya tadi tidak bayar ya? Jadi saya kayak orang bingung tuh. Nah, hama itu sema, bukankah aku berkata aku melipatkan, aku memberkatimu. Dari situ saya nangis, saudara. Tuhan, saya bukan guru resen ternama waktu itu. Saya hanya menangis karena orang mencemooh saya. Begitu saya naik daun dan terkenal, saudara, saya mensyukurinya, tapi Tuhan mengambil alih. Kamu itu hambaku, ikut aku. Logika saja seperti Nuh, mana bisa aku hidup? Terus siapa aku di kelanjutannya? Dia berkata, kamu hambaku, karena saya tidak nurut. Nah ini sudah, dengarkan. Karena tidak nurut, Tuhan tegur saya tidak nurut 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lepas, bukan lepas tandas. Lepas mengambil bagian siapa? Iblis. Akhirnya apa? Koma. Enak koma? Nggak enak. Terus apa ya koma bu? Sembuh. Enak toh? Nggak enak. Kenapa? Dari bawah lagi imannya. Jadi apa-apa dari bawah. Artinya kan sudah naik. Kita aja peringkatnya sudah naik. Kita ini punya iman naik sudah, bukan turun loh. Ini saya turun lagi ke bawah dan ulang lagi dari awal. Enak? Nggak enak. Sakit, lebih sakit. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan saya supaya saya mengalami semua itu. Mengapa? Kok mengalami semua?
Karena supaya saya mendapat konseling sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi saya tidak berbohong. Itu maksudnya saya. Jadi kalau dalam kehidupan pribadi kita, saudara, kalau Tuhan sudah tunjuk kronologi semua itu, kita ini mensyukuri bahwa itu adalah contoh. Sudah terjadi, dia mensyukuri sehingga anak cucunya diberkati. Ayo kita baca, saudara. Saya bukan hanya asal ngomong. Mari kita baca. Maka aku akan mengingat perjanjianku, ini Allah ya, yang telah ada di antara aku dan kamu. Nah, ini saudara. Jadi Allah itu memberikan perjanjian segala makhluk yang hidup. Jadi makhluk yang hidup pun ada binatang dan seluruh yang dia bawa di dalam perahu itu atau kapal itu, segala yang bernyawa. Sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Allah berjanji, aku tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Sedih hati Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jika busur itu ada di awan, tahu busur itu pelangi. Itu tanda, saudara, bahwa Tuhan Allah kita memberikan perlindungan pada manusia. Mari, saudara, firman Tuhan pada hari ini indah buat saya, juga buat saudara. Kenapa? Karena perjanjian Allah itu ya dan amin. Amin. Mari kita imani, saudara. Ya, karena jalan Tuhan bukan jalan kita, tapi jalan Tuhan beserta dengan kita. Amin. Hidup kita adalah milik Tuhan. Itulah firman Tuhan, saudara, supaya kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Saya akan menyanyikan satu lagu yang tadi kita sudah mendengar, bahwa lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, supaya kita menyadari bahwa hidup kita, saudara, jangan menghemat. Mulai hari ini, mari kita buka hati kita untuk tetap setia dan mengenal Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik. Kuasa Tuhan itu mengalir di tengah-tengah kita. Saat saya sudah merasakan dan saya memuji Tuhan, saudara, tiba-tiba dua cucu saya itu datang. Dia cium saya tiba-tiba, yang kecil itu, Leon. Kemudian Austin malu-malu karena dia besar. Saya dekati dia dan cium Ama, diciumnya. Saat yang mencium Austin, saudara, Tuhan bilang apa? Dulu cucumu tuh kecil, ya. Yang Leon itu suka sakit. Maaf, Austin. Tuhan baik. Sekarang dia tumbuh besar dan gemuk. Kemudian Leon yang kecil, waduh saudara, bergeraknya itu melebihi dari kokonya. Dan saat itulah di samping saya tiba-tiba mantu saya ya, memberikan cucunya di samping saya itu, Bianca. Saya lihat dia bisa ngomong, saya Allah gitu. Saya bilang, apa artinya itu? Dibuka. Kamu itu adalah amaku. Aku lihat ada malaikat banyak. Aku senang. Sini, Ama, sini. Saya menangis. Saya punya cucu sehat semua. Tuhan baik. Lapangkan tempat kemahmu, saudara, supaya Tuhan memberkati seluruh warga kita. Sekalipun kita menjadi satu alat di mana kita menjadi kepala imam yang selalu membanting tulang untuk keluarga. Imani, lapangkanlah tempat kemahmu. Tempat kemahmu, bentangkan kediamanmu, jangan menghemat, pancangkan karunia dan pancangkan kokoh patekmu. Sekali lagi, lapangkanlah tempat kemahmu. Kami mau Tuhan, kami mau. Kami rindu Tuhan, tinggallah bersama kami.
Kami mau belajar untuk tidak menghemat dan hitung-hitungan dengan Engkau, Tuhan. Engkau padamu. Kita imani, saudara. Engkau yang mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan meroleh bangsa-bangsa, menyediakan kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari kita akan bangkit, saudara, sebab Engkau akan mengembang. Sebab Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Benar. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Benar. Siapkanlah dirimu. Mari saudara, kita siapkan diri kita, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan kami renungkan siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukannya. Dan kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, ajari kami untuk mencintai Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati, mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh dengan segenap tubuh roh jiwa kami. Angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ladang hidupmu diberkati. Ladang rohanimu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Dengan nama Tuhan Yesus, maka kami siap Tuhan menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin.